Salam, salam sejahtera di dalam cita kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dan kembali saya mengajak kita untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat perjumpaan yang begitu indah ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami kembali menikmati firman-Mu. Buka hati kepikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti dengan baik, boleh kami terima, dan boleh kami kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat segala anugerah kasih setia Tuhan yang boleh Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan kita akan beri kesempatan, beri waktu untuk Tuhan, untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, saya rindu mengajak kita membaca dan merenungkan dalam sebuah kitab, yaitu Amsal pasal 16 ayat yang ke-20. Amsal pasal 16 ayat yang ke-20. Di sana firman Tuhan mengatakan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Renungan pada saat ini akan saya kasih judul, untungnya memperhatikan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab Amsal ditulis oleh Salomo, raja yang hebat, orang yang sangat dikagumi di zaman itu, karena begitu Tuhan menaruh satu hal yang luar biasa, hikmat pengertian diberikan kepada dia. Namun demikian, apa yang Salomo tuliskan dalam kitab Amsal ini, kita akan bersama-sama pelajari, kita akan bersama-sama terima berkat melalui tulisan Salomo di dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-20 tadi, yaitu siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Kata-kata memperhatikan yaitu asal katanya perhati. Perhati memiliki pengertian menaruh minat atau memperhatikan. Di dalamnya ketika bicara memperhatikan tuh ada satu aktivitas melihat dalam waktu yang lama dan dengan teliti. Itu memperhatikan. Jadi bukan hanya melihat lama sambil lalu, tidak. Melihat lama dalam waktu yang lama dan diperhatikan dengan teliti. Ini yang namanya memperhatikan. Kemudian merisaukan atau mengindahkan. Merisaukan itu artinya gelisah. Gelisah kalau terjadi suatu hal yang kelewatan diperhatikan. Kata memperhatikan, pengertiannya melihat dengan teliti dan memberi perhatian. Saya analogikan atau saya ambil gambaran seperti ikan di sebuah akuarium, yang ketika ada seseorang yang datang, langsung begitu matanya tertuju kepada orang yang datang. Dalam berapa detik dia mengobservasi siapa yang datang, apa yang ikan itu harus lakukan. Dia atau ikan ini memperhatikan dengan cermat. Walaupun tidak lama, durasinya hanya berapa detik, melihat, menatap jerat, kemudian pergi. Tapi berapa detik yang dilakukan oleh ikan itu adalah bentuk perhatian dengan konsentrasi penuh. Inilah menjadi gambaran bagaimana seorang memperhatikan. Tidak hanya asal-asalan melihat, tidak hanya asal-asalan, tetapi benar-benar mencermati dengan teliti. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Salomo katakan adalah kebenaran adanya, sesuatu yang benar. Artinya ketika Salomo menuliskan itu adalah apa yang benar-benar terjadi, apa yang benar-benar akan dialami oleh seseorang yang memperhatikan firman, maka orang tersebut akan mendapat kebaikan.
Ada satu peristiwa penting yang tercatat di dalam sejarah yang tidak pernah akan terlupakan, bahwa ketika Salomo sendiri menjadi pribadi yang hidup memperhatikan firman, maka Salomo menikmati segala kebaikan. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 9 dan ke-10, waktu Ratu Seba mendengar kabar tentang kehebatan Salomo, Ratu Seba tidak hanya cukup puas mendengar cerita, mendengar orang bertutur kata tentang Salomo, tapi Ratu Seba menyempatkan diri untuk datang menjumpai secara pribadi kepada Salomo. Penasaran seperti apa Salomo kok menjadi pribadi yang luar biasa? Karena kedekatannya dengan Tuhan. Karena Salomo waktu itu hidup memperhatikan firman Tuhan. Ketika Salomo memperhatikan firman Tuhan, Salomo mendapatkan kebaikan. Bentuk kebaikan apa? Kedatangan Ratu Seba bukan kedatangan yang tanpa berarti bagi Salomo. Kedatangan Ratu Seba bukan kedatangan hanya sekedar mengagumi, tidak. Tapi kebaikan itu dinyatakan di dalam diri seorang Ratu Seba kepada Salomo. Kedatangannya kepada Salomo di dalam ayat yang ke-10, 1 Raja-Raja pasal 10. Di sana Ratu Seba membawa 120 talenta emas. Kunjungan Ratu Seba dengan membawa 120 talenta emas. Sepanjang saya pelajari, bobot atau perbandingan persamaan antara talenta dengan ukuran kilo adalah sana 1 talenta itu sama dengan 34 kilo. Artinya kalau jumlah yang dibawa itu 120 talenta adalah 120 dikali 34, yang jumlahnya fantastis, 4080 kilo emas dibawa oleh Ratu Seba kepada Salomo. Kalau toh 1 gram emas itu harganya sekarang berapa, tinggal mengalikan saja. Jadi jumlah yang fantastis. Karena hidup memperhatikan firman Tuhan, maka yang didapat adalah kebaikan. Ini adalah hal yang nyata. Namun berbanding kebalikannya, ketika orang hidup tidak memperhatikan, ya sudah barang tentu hal yang berbanding balik akan dialami. Ini sekaligus dialami oleh seorang Salomo. Ketika Salomo hidup memperhatikan firman, maka Salomo menikmati kebaikan. Tetapi ketika Salomo saatnya tidak memperhatikan firman, maka yang didapat adalah berbagai kesulitan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, di sana dituliskan, padahal tentang bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Maka hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ayat yang ke-6 dan ke-7, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Hanya memperhatikan hanya sepele saja, tidak memperhatikan arti sesungguhnya, meneliti, mencermati dengan baik. Tidak seperti orang tuanya Daud. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti ayahnya Daud. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kekejian, sesembahan orang Moab. Ini yang membuat
Salomo dimurkai oleh Tuhan. Saya tidak akan membahas lebih lanjut bagaimana Salomo dimurkai oleh Tuhan. Yang jelas tata kerajaan kepemimpinan Salomo akhirnya bergeser, jatuh kepada seorang yang sebetulnya tidak layak. Tetapi karena Salomo memang hidup jahat di mata Tuhan, akhirnya jatuh di dalam diri seorang hamba. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan menikmati berbagai kebaikan ketika hidup kita senantiasa memperhatikan firman Tuhan, menaruh hati dengan sepenuhnya, bukan asal-asalan, memperhatikan, mencermati dalam waktu yang lama, dan meneliti dengan cermat, merisaukan. Jangan-jangan ada hal yang kelewatan yang aku belum lakukan. Ketika ini dikerjakan oleh setiap kita, maka kebaikan itu kita akan alami. Kebaikan demi kebaikan kita akan alami ketika kita hidup memperhatikan firman Tuhan. Orang bisa memperhatikan, bisa mentaati, bisa meneliti dengan cermat ketika dia meyakini akan setiap perintah Tuhan. Kalau tidak yakin, bagaimana mau meneliti? Percuma, buang-buang waktu. Kalau tidak percaya kepada perkataan Tuhan, mungkin menganggap sia-sia. Tapi bagi seorang yang percaya kepada Tuhan, maka setiap perkataannya pasti diikuti dengan baik, diperhatikan dengan baik. Mari setiap kita beri perhatian, indahkan firman Tuhan, dan jangan mengesampingkan. Maka kebaikan demi kebaikan akan kita alami di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tidak saya perpanjangkan renungan pada saat yang indah ini. Biar memberkati setiap kita yang mendengar, memperhatikan, dan yang akan mengerjakan setiap kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.